Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nurambe, NPM 200516024. Saya dari kelompok 4. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu metode ABC dan juga karakteristik metode ABC tersebut. ABC atau Activity Based Costing adalah salah satu metode untuk meningkatkan keakuratan dalam penentuan biaya. ABC ini dapat digunakan oleh perusahaan industri, pemerintahan, dan non-profit organisasi. Pendekatan penetapan biaya yang menetapkan biaya sumber daya untuk objek biaya tersebut sebagai produk, layanan, atau pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya cost atau driver. Adapun karakteristik metode ABC yaitu yang pertama, meningkatkan jumlah kumpulan biaya yang digunakan untuk mengakumulasi biaya overhead. Jumlah nilai tergantung pada biaya kegiatan produksi. Yang kedua, ini membebankan biaya overhead untuk pekerjaan atau produk yang berbeda sebanding dengan biaya aktivitas dalam bisnis berdasarkan biaya tenaga kerja langsung atau jam kerja langsung atau jam mesin. Yang ketiga, ini meningkatkan keterlaksanaan biaya overhead yang menghasilkan data biaya unit yang lebih akurat untuk manajemen. Yang keempat yaitu identifikasi biaya selama aktivitas dan penyebabnya tidak hanya membantu dalam perhitungan biaya yang lebih akurat dari suatu produk atau pekerjaan, tetapi juga menghilangkan aktivitas nilai tambah. Saya Dea Ayu Wulandari, NPM 20051600212 akan menjelaskan bagian manfaat menghitung metode Activity Based Costing dan kekurangan metode Activity Based Costing. Manfaat menghitung metode Activity Based Costing atau kita singkat aja dengan metode ABC. Nah, yang pertama itu membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. Nah, yang kedua, penentuan harga yang lebih baik sehingga dapat bersaing dengan kompetitor. Nah, itu tadi. Kalau kita menghitung dengan metode ABC, kita bisa tahu harga yang terbaik untuk produk yang telah kita hasilkan, sehingga nantinya kita bisa tahu gambaran untuk bersaing dengan kompetitor. Nah, yang ketiga, dengan menggunakan ABC, analisis biaya dapat dengan mudah untuk diperbaiki, sehingga pihak manajemen bisa melakukan peningkatan volume atas produk dengan tingkat penjualan yang rendah. Nah, yang terakhir, melalui analisis data biaya dan pola konsumsi sumber daya yang telah kita buat, pihak manajemen dapat mengembangkan produk dengan lebih mudah. Nah, setelah kita mengetahui manfaat dari metode ABC, ternyata metode ABC ini memiliki dampak yang cukup besar dalam penentuan harga suatu produk. Nah, di sini kita bisa lihat kekurangan metode ABC. Yang pertama ada dalam melakukan implementasi dan pengembangan, metode ini terbilang cukup mahal. Nah, yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan implementasi dari awal hingga akhir membutuhkan waktu yang cukup lama, biasanya itu lebih dari 1 tahun. Nah, yang ketiga, metode ini belum termasuk biaya iklan, promosi, dan riset. Nah, yang terakhir, laporan Activity Based Costing ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku saat ini. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imel Astri Azim dengan nomor NPM 2005160189. Saya akan menjelaskan fungsi metode ABC. Ada 4. Yang pertama, untuk memahami biaya produk dan pelanggan. Yang kedua, menghilangkan aktivitas yang tidak menambah nilai karena keragaman produk. Yang ketiga, untuk memahami profitabilitas berdasarkan proses produk dan pelaksanaan. Yang keempat, untuk memiliki analisis terstruktur sehubungan dengan proses yang kompleks. Baiklah, bisa kita lihat dalam bentuk gambar di slide ke-8 itu ada komponen dalam metode ABC yang dimana dia mencakup tentang resources, aktivitas, resources driver, activities driver, dan objek dan cost objek, yang dimana ada penjelasannya. Yang pertama, resources ini adalah tempat organisasi membelanjakan uang mereka kategori biaya yang dicatat.
aktivitas itu unit kerja. Resource driver itu ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Terus ada activity driver yang dimana ukuran frekuensi dan intensitas permintaan yang ditempatkan pada aktivitas oleh objek biaya. Terus ada cost objek yang dimana biaya produk atau jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Zahari, NPM 2005-160-175. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu ada perhitungan biaya aktual atau actual costing, membebankan biaya aktual bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead ke produk. Selanjutnya ada perhitungan biaya normal atau normal costing, membebankan biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung ke produk, akan tetapi biaya overhead dibebankan ke produk dengan menggunakan tarif perkiraan. Selanjutnya ada ukuran kapasitas. Yang pertama ada kapasitas yang diharapkan atau output yang akan diharapkan perusahaan dapat tercapai pada tahun yang akan datang. Selanjutnya ada kapasitas normal, output aktivitas rata-rata yang perusahaan alamin dalam jangka panjang atau volume normal dihitung dari lapisan satu periode. Dan selanjutnya ada aktivitas teoritis, output aktivitas maksimum secara absolut yang dapat direalisasikan dengan berasumsi bahwa semua beroperasi secara sempurna. Selanjutnya ada aktivitas praktis atau output maksimum yang dapat diwujudkan jika semuanya berjalan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habib Pradana dari kelas PAD Manajemen Pagi akan menjelaskan tentang metode Activity Based Costing. Contoh kasus metode ABC. Berapa banyak yang dibelanjakan Siska utilitas untuk membuat produk? Untuk melakukan ini, Siska memperkirakan bahwa total tagihan utilitas Siska adalah 20.000 untuk tahun tersebut. Siska menemukan bahwa pemicu biaya yang mempengaruhi tagihan utilitas Siska adalah jumlah jam kerja yang langsung. Jumlah jam kerja langsung bekerja mencapai 1.000 jam untuk tahun tersebut. Penyelesaian bagi total tagihan utilitas Siska dengan activities driver jumlah jam kerja untuk mendapatkan tarif cost objek Siska. Tarif aplikasi overhead Siska adalah 20 atau 20.000 per 1.000 jam. Untuk produk khusus ini Siska menggunakan utilitas selama 3 jam. Kalikan jam dengan tarif pengemudi biaya 20.000 untuk mendapatkan 60. Kesimpulan, karena penetapan activity based costing memecah biaya yang digunakan untuk menciptakan produk, ia memiliki banyak kegunaan dalam bisnis. Untuk usaha kecil, penetapan biaya berbasis aktivitas sangat bagus untuk membuat keputusan overhead dan harga produk. Dengan sistem ABC, dapat menetapkan biaya untuk setiap aktivitas dalam proses produksi. Memungkinkan untuk lebih akurat menetapkan harga yang memperhitungkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk. Terima kasih.